Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Nur Izzah Amalia Yusuf. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final atau ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Nah, teman-teman, yang bakalan aku bahas kali ini adalah tentang stewardship theory. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Izzah Amalia Yusuf dengan NIM 105731120 619. Teori akuntansi ini saya didampingi oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ainun Ariza, SPD MSI. Stewardship theory. Secara umum, perspektif dan pengertian masyarakat mengenai akuntansi itu masih seputar akuntansi itu sebagai suatu proses pencatatan, pelaporan keuangan, pemeriksaan pada suatu lingkup organisasi, khususnya pada profil company oriented. Dalam perkembangannya, sekarang ini organisasi telah berkembang dan tidak hanya terpaku pada ilmu-ilmu ekonomi dan manajemen saja, tetapi merambah ke berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, sosiologi, teknologi informasi, dan lain-lain. Banyak teori-teori yang baru muncul dan berkembang dengan adanya pengaruh-pengaruh dari ilmu-ilmu lain ini, yang menjadikan akuntansi dapat memberikan lebih banyak dan lebih luas kontribusinya dari sebelumnya. Nah, teman-teman, stewardship theory ini merupakan salah satu teori dalam akuntansi yang muncul sejalan dengan adanya perkembangan akuntansi yang merambah pada disiplin ilmu lainnya. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan stewardship theory? Menurut Donaldson and Davis tahun 1991, stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teman-teman, sehingga stewardship theory ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Jadi, teman-teman, sebetulnya steward ini adalah bagian dari teori agensi loh, tetapi berbeda. Karena kalau di agensi teori itu melihat kepentingan pribadinya saja. Sedangkan stewardship theory ini yaitu memikirkan suatu organisasi, bukan memikirkan hanya kepentingan pribadi. Jadi stewardship theory ini apa yang menjadi sasaran organisasinya, maka itu yang menjadi pedoman pekerjanya.
Ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa itu sebagai kepentingan bersama dan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional. Steward lebih melihat pada usaha untuk bagaimana suatu organisasi itu mencapai tujuannya. Selanjutnya, mendukung pendapat tersebut, teori ini berbeda dengan teori agensi, di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward bergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Perilaku steward. Mengacu pada stewardship theory, perilaku steward adalah kolektif agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, pada peningkatan penjualan atau profitabilitas, perilaku ini akan menguntungkan prinsipal, termasuk outside owner, melalui efek positif yang timbul oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Selanjutnya yaitu kinerja steward. Kinerja steward dipengaruhi oleh adanya situasi struktural yang dapat memfasilitasi secara efektif setiap tindakan yang dilakukan. Nah, untuk kinerja tersebut, apabila motivasi eksekutifnya tidak cocok dengan konsep yang ada di teori stewardship ini, nah kita tidak akan bisa nyambung dengan gimana karena kita akan menyamakan terlebih dahulu untuk kinerja apa saja yang akan dilakukannya. Stewardship ini tidak akan membantah, tetapi akan ada untuk diskusi di antara prinsipal dengan manajemen, bagaimana untuk struktural tersebut yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu motivasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, penggunaan power. Yang keempat, filosofi manajemen. Dan yang kelima adalah budaya. Nah, teman-teman, dari 5 faktor itu akan kita bahas satu persatu tentang hal tersebut. Yang pertama, yaitu ada motivasi. Motivasi di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, teman-teman, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, pasti kita butuh yang namanya motivasi untuk apa saja yang harus kita lakukan. Nah, model ini itu konsisten untuk teori steward, bahwa peningkatan motivasi kerja akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan kerja. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya identifikasi. Identifikasi terjadi ketika manajer menganggap bahwa dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi.
Nah, kalau misalkan manajer tersebut sudah menganggap dirinya sebagai suatu organisasi, pasti manajer tersebut tidak akan membantah atau apapun yang akan dia lakukan itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada penggunaan power, yaitu kemampuan seseorang atau bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi organisasi atau bagian lain dalam organisasi. Nah, penggunaan power di sini kita bisa mengasumsikan bahwa untuk stewardship ini seseorang pasti mempunyai power. Yang pertama itu akan ada power yang masukkan dengan institusional atau personal. Nah, power institusional ini dikarenakan ada posisinya dalam organisasi, sedangkan untuk personal power didefinisikan sebagai kekuatan atau kekuasaan yang melekat pada individu dalam konteks hubungan interpersonal. Jadi, perbedaan antara penggunaan power institusional dengan dengan personal. Selanjutnya, di sini adalah filosofi manajemen. Filosofi manajemen yaitu seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan personal yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada budaya. Sebagai individual, kolektivitas dan dimensi yang mencirikan perbedaan lintas budaya dengan relevan dan perbedaan. Menerapkan pendekatan stewardship. Nah, ini lanjutannya. Di sini ada lagi untuk menerapkan pendekatan stewardship menurut Peter Block pada tahun 1999. Yang pertama, ada menetapkan kontrak sikap melayani. Jadi, yang pertama-tama kita harus menetapkan dulu kontrak sikap melayani untuk menjalankan stewardship ini. Yang kedua, di sini yaitu membuat kesepakatan tentang pengendalian dan tanggung jawab. Jadi, kalau misalkan kita sudah membuat kontrak kita, kesepakatan tentang pengendalian apa saja yang harus dilakukan, dan tanggung jawab apa saja yang harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah mengadakan pertemuan untuk penginformasian. Nah, pengetahuan ini bisa dilaksanakan entah itu sebulan, atau 6 bulan sekali, atau bahkan setahun. Penginformasiannya bisa tentang stewardship yang telah berjalan, atau pengendalian dan tanggung jawab apa saja sih yang harus dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu menciptakan masa depan yang diinginkan. Maksudnya di sini untuk menciptakan masa depan tersebut kan pasti butuh persehubungan dan penginformasian apa saja yang sudah dijalankan supaya kita bisa mendapatkan atau menciptakan masa depan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kelima, yaitu melakukan pelatihan manajemen. Nah,
ini juga perlu untuk manajemen. Pasti setiap tahun akan ada pelaksanaan pelatihan. Kenapa? Pasti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasti akan ada pembaharuan baru lagi, jadi perlu untuk pelatihan manajemen. Selanjutnya, yang keenam, di sini ada membentuk tim pengembangan. Nah, untuk membentuk tim pengembangan ini dilaksanakan untuk apa? Ya, untuk ketika ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki, pasti kita perlu membentuk dulu tim pengembangan. Nah, tim pengembangan ini untuk memberitahukan juga apa saja sih yang perlu diperbaharui dan apa saja yang sudah kita temukan dalam pembaharuan tersebut. Yang ketujuh yaitu mengubah praktik manajemen. Kalau misalkan nih, tadi ada kekurangan, otomatis kita harus mengubahnya menjadi dalam apa saja. Yang pertama, di sini ada manajemen. Kita harus mengubah praktik manajemen terlebih dahulu. Yang kedelapan, yaitu merancang ulang struktur manajemen. Jika kita sudah tahu apa saja yang harus diubah, berarti kita cuma tinggal merancang ulang struktur tersebut. Jadi yang ketujuh tadi itu mengubah praktik manajemen. Jadi ketika kita sudah tahu nih apa yang perlu kita ubah dari suatu organisasi atau perusahaan kita, maka itu pentingnya merancang ulang struktur manajemen yang telah kita ubah sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, di sini ada merancang ulang sistem reward. Sistem reward ini juga sangat berfungsi sangat baik untuk karyawan-karyawan. Sistem reward ini biasanya kan kalau tidak satu atau maksudnya kebanyakan pasti uang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kita bisa merancang ulang sistem reward-nya. Contohnya apa saja sih? Nah, contohnya misalnya karyawan tersebut telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, perusahaan atau pimpinan itu perlu memberikan motivasi berbentuk reward. Misalkan kita memberi reward untuk karyawan kita karena telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, yaitu kita bisa menciptakan sistem reward tersebut menjadi karyawan terbaik bulan ini contohnya, atau bisa diberikan reward sebagai karyawan terbaik. Seperti itu. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan stewardship theory adalah variabel ekonomi performance. Hubungan keduanya terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau kelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.
sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan itu meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan tersebut itu meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya yaitu stewardship theory atau teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Contohnya ada Morgan tahun 1996, Van Silke pada tahun 2006, dan Thornton pada tahun 2009, dan non-profit lainnya seperti Vergas tahun 2004, Charles Ralph tahun 2006, dan Wilson tahun 2010. Yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dengan prinsipal. Karena apa? Ya, karena manajemen pemerintahan itu dituntut untuk memberikan pelayanan, bertindak sebagai steward untuk pelayan bagi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, manajemen di lingkungan pemerintahan itu lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agen. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan. Maksudnya bertindak sebagai steward atau pelayan bagi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agen. Selanjutnya, stewardship theory menggambarkan situasi di mana manajemen ini tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Jadi, teman-teman, maksudnya di sini sebagai pelayan, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagaimana tadi untuk tujuan organisasi. Jadi, di sini maksud dari kata pelayanan itu, ya teman-teman, bukan untuk merendahkan diri, tetapi dengan memberikan pelayanan yang terbaik itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu hanya untuk semata-mata karena tujuan organisasi. Jadi teori steward ini menggambarkan situasi di mana manajemennya itu tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individunya saja, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama untuk lagi-lagi karena kepentingan organisasi. Makanya, teori stewardship ini bisa digunakan untuk mendukung penelitian-penelitian di bidang pemerintahan sektor publik, akuntansi sektor publik seperti itu. Jadi,
tidak mementingkan secara individu, bagaimana nanti dinilai dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa stewardship teori ini sangatlah cocok atau tepat digunakan terhadap akuntansi sektor publik. Nah, sebelumnya juga saya telah menjelaskan bagaimana penerapan pendekatan teori stewardship. Di sini saya juga telah mengambil contoh bagaimana penerapan atau bagaimana teori stewardship itu digunakan pada penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Di sini saya telah mengambil contoh dari penelitian skripsi yang disusun oleh Ruth Margaret Hotmauli Silitonga pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Faktor Kompetisi Pengadaan Publik dengan e-procurement terhadap belanja pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan. Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik, yaitu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori stewardship terhadap upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan cara melakukan pengadaan publik yang kompetitif. Jadi, teman-teman, yang dilihat adalah di sini yang kita lihat adalah bagaimana di lingkungan Kementerian Keuangan itu ya ia mampu untuk meningkatkan efektivitasnya dan efisiensinya. Jadi, teman-teman, setelah saya menjelaskan panjang lebar apa dan mengenai dan seputar apa stewardship teori itu. Jadi, kesimpulannya di sini adalah stewardship teori menggambarkan suatu kondisi manajer yang memiliki motivasi atau termotivasi pada suatu target pencapaian utama untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi, bukan termotivasi untuk kepentingan pribadi. Jadi, berdasarkan teori stewardship ini, dua kelompok yaitu prinsipal dan steward yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan. Steward itu memiliki komitmen organisasi dalam bekerja untuk memenuhi tujuan dengan cara menyelesaikan tugas untuk memenuhi tujuan, yaitu kesuksesan dari suatu organisasi. Baiklah teman-teman, selesai sudah penjelasan saya seputar apa itu teori stewardship. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih karena teman-teman sekalian telah setia mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi ketika ada kekurangan
Mohon disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.